قد كفاني علم ربي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah hal aneh memang, sebuah lembaga amal nirlaba menggaji para pimpinannya cukup besar, bahkan sampai ratusan juta rupiah. Di sisi lain, sebagian besar dari para donatur tidak memiliki pendapatan sebesar itu. Muncullah kecurigaan bahwa lembaga tersebut hanyalah lembaga untuk memperkaya diri dengan kedok menerima donasi untuk kemanusiaan. Jika investasi dari majalah Tempo benar, gaji petinggi ACT adalah 250 juta. Meski kabarnya sekarang sudah ada perubahan-perubahan. Tentu hal tersebut membuat para donatur tidak rela jika uang mereka pada kenyataannya digunakan untuk memperkaya oknum-oknum petinggi ACT. Meski sebagian dana donasi ACT diduga untuk memperkaya diri oknum-oknum petingginya, faktanya kehadiran ACT masih bisa dirasakan masyarakat luas. Program-program kemanusiaan ACT masih berjalan, baik di Palestina, Rohingya, dan di daerah lain, baik dalam ataupun luar negeri. Dan semuanya memang benar-benar ada dan bisa dirasakan. Terlebih ketika ada bencana alam, meskipun mungkin saja mereka mengambil keuntungan dari semua itu. Investigasi majalah Tempo menyebut bahwa program ACT untuk pembangunan masjid di Australia dengan anggaran awal 3 miliar berhasil terkumpul. Namun oleh ACT diserahkan hanya 2,3 miliar saja atau dipotong sekitar 23%. Potongan yang jelas terlalu besar. Meski begitu, adanya ACT masih sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Muslim Australia. Bukan berarti kita mau membenarkan apa yang dilakukan para petinggi ACT. Tapi fakta bahwa keberadaan ACT bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas tidak bisa kita tolak. Terlepas dari kasus dugaan penyelewengan dana masyarakat di ACT, ada lembaga lain yang juga dari dana masyarakat yang mungkin bisa dianggap lebih parah dari ACT. Jika ACT mengumpulkan donasi dari masyarakat secara sukarela, lembaga-lembaga ini bisa beroperasi dengan pembiayaan dari uang masyarakat secara wajib melalui pajak. Lembaga ini bisa dianggap lebih parah dari ACT dari segi gaji para pengelola juga ratusan juta. Tetapi masyarakat tidak bisa merasakan manfaat dari lembaga tersebut secara langsung, meskipun masyarakat sudah memenuhi kewajibannya membayar iuran pajak. Adalah lembaga BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Tahukah Anda berapa gaji para petinggi di BPIP? CNBC Indonesia tahun 2019 menyebut bahwa Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapat gaji tertinggi sebesar 120 juta. Dari mana gaji itu? Secara umum, ya dari iuran masyarakat melalui pajak, bukan sumbangan sukarela seperti ACT. Jika petinggi ACT digaji 250 juta dari donasi sukarela, itu dianggap terlalu besar meski kinerjanya masih bisa dirasakan. Walau dengan pemotongan dana, lalu bagaimana dengan gaji 120 juta tanpa kita rasakan kinerjanya? Atau mungkin kita memang yang kurang peka dengan kinerja BPIP? Apakah iuran wajib kita untuk gaji mereka memang sudah sewajarnya? Meski tidak terkait dengan BPIP secara institusi, Ibu Megawati, Ketua Dewan Pengarah BPIP beberapa waktu lalu memang bisa kita rasakan kehadirannya di negeri ini. Sayangnya kehadirannya tidak terkait dengan penguatan ideologi Pancasila, namun justru terkait dengan hal-hal kontroversial, terkait minyak goreng, tukang bakso, dan masyarakat Papua yang oleh beberapa pihak justru bisa dianggap mencederai nilai-nilai Pancasila. Jadi lebih parah mana antara ACT dan BPIP? Tentu membandingkan kinerja dua lembaga ini tidaklah adil. Mengingat tuntutan atau ekspektasi dari masyarakat kepada ACT adalah lembaga yang ikhlas dalam mengabdi untuk agama dan kemanusiaan. Maka jika ACT mengecewakan ekspektasi masyarakat tersebut, pasti kena hujat. Sedangkan masyarakat umum cenderung tidak punya tuntutan dan ekspektasi apa-apa terhadap BPIP. Masyarakat cenderung ikhlas uang iuran wajib dari mereka digunakan untuk menggaji puluhan atau ratusan juta tanpa ekspektasi apa-apa. Jadi dua lembaga ini tidaklah bisa dibandingkan. Sekedar informasi perbandingan untuk mereka yang dibayar dari iuran uang rakyat atau dari perusahaan milik rakyat adalah sebagai berikut. Anggota DPR bisa meraup 260 juta per bulan. Bisa kita rasakan kinerjanya?
Mungkin perlu ada survei kepada masyarakat tentang kepuasan kinerja tiap anggota DPR. Komisaris BUMN bisa meraup 416 juta per bulan. Tiap BUMN mungkin bisa berbeda. Bagaimana hasil kinerjanya? Hasil kinerja dengan gaji segitu, alhamdulillah BUMN masih ada beberapa yang merugi. Perusahaan dengan tingkat persaingan usaha yang minim bisa rugi, luar biasa. Video ini bukan pembenaran atau pembelaan terhadap ACT, tapi hanya mengajak kita semua untuk konsisten dalam memandang berbagai hal. Ingat, bukan hanya ACT yang mengelola keuangan dari dana masyarakat, tapi berbagai lembaga pemerintah juga mengelola dana masyarakat melalui pajak. Untuk itu, siapapun yang bertanggung jawab harus bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Wallahu a'lam.